Beberapa tahun belakangan Vivo itu serius banget ngegarap V series-nya mereka. Makanya dari kemarin itu yang V series itu cakep-cakep banget. Bahkan untuk yang base model tahun ini pun kayak V70 FE ini ya. Ini juga nggak kalah keren walaupun ini adalah varian yang paling terjangkau tapi ini sangat menarik. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Dalam paket penjualannya ini udah lengkap ya, ada soft case transparan, ada batok charger 90 watt flash charge beserta kabel USB A to USB C, dan untuk layarnya ini udah terpasang anti gores juga. Unit yang gua pegang ini warnanya Muse Purple dan ada dua pilihan warna lain, Ocean Blue sama Titanium Silver. Nah, menurut gua ini warnanya menarik ya, mendekati warna lilac. Dia punya kesan kalem, feminin, apalagi ada aksen yang mirip kayak ini serat bunga gitu ya. Ke atas ada bump kamera yang bentuknya seperti pils vertikal yang isinya itu ada dua lensa dan satu aura light yang udah jadi ciri khas V series. Penempatannya juga presisi, rapi, jadi enak dilihat, punya looks yang clean dan jauh dari kesan kayak asal-asal naruh gitu ya. Nah, framenya punya bentuk flat dengan lengkungan di setiap sudutnya. Di sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol power sama volume. Di atas ada grill speaker, infrared blaster dan satu mikrofon. Di bawah ada SIM tray dual SIM, satu mikrofon, port USB Type-C dan juga grill speaker. Nah, ini sebenarnya adalah HP yang cukup besar, panjangnya 16,3 cm, lebar 7,6 cm dan tebalnya cuma 7,59 mm. Jadi HP ini termasuk tipis dan bobotnya 200 gram. Overall handlingnya termasuk enak, masih cukup oke kalau kita mau ngetik buat pakai satu tangan ya, maksudnya untuk cowok. Kalau cewek mungkin dua tangan. Dan jangan lupa HP ini juga sudah punya IP6869. Vivo ngeklaim dia punya 48 jam rain resistance. Dia juga punya mode underwater fotografi, jadi kita bisa tuh foto-foto di bawah air dengan tenang. Fitur one step speaker water rejection-nya juga ada di sini lengkap. Handlingnya gimana? Nah, backdoornya pakai plastik composite seat yang dengan finishing matte seperti ini udah pasti jadinya agak-agak licin. Untungnya ya kita kan tadi udah dikasih soft case transparan, jadi tinggal dipakein aja biar lebih mantep dan juga aman. Oke, ke depan ini ada layar AMOLED 6,83 inci, resolusinya 1,5K, refresh rate 120 Hz, kerawatan pixelnya tinggi di 449 ppi, color gamut P3, peak brightness-nya juga lumayan 1900 nits. Pertama, yang paling notice adalah bezelnya, ini ultra thin banget ya, 1,35 mm di kiri kanan dan 1,86 mm di atas dan bawah. Bikin screen to body rasionya ada di 94,4%, apalagi dengan 2,5 di rounded corner dan kamera depan punch hole yang minimalis ada di tengah. Bikin layar Vivo V70 FE ini punya estetika yang mantap. Secara looks ini udah flagship-like design. Jadi ini kayak layarnya HP flagship lah. Layarnya sendiri kan 1,5K ya, dia punya detail yang tajam. Warnanya juga cakep, vivid. Punya balance yang pas, kontrasnya juga cukup baik. Warna hitamnya pekat dan warna putihnya itu juga enak nggak wash out. Di YouTube dia udah support HDR, di konten HDR dan dynamic range-nya terasa cukup luas dan tidak ada juga warna yang kelihatan wash out. Di Netflix udah dapat sertifikasi Wideview L1 juga ya dengan dukungan playback HDR10. Pas dipakai buat nonton ini enak, puas, warna dan kontrasnya mantep. Skin tone-nya juga terasa akurat, layering warnanya juga terasa rich. Untuk speaker juga sudah stereo, volumenya cukup lantang dan dia bisa di-boost sampai 200% kalau kita ngerasa ya masih kurang nendang suaranya. Separasinya terdengar dengan cukup oke, detailnya juga lumayan dan suaranya ini masih bulat walaupun kita udah mentokin sampai mode boost 200%-nya. Vivo V70 FE pakai MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Berjalan di fabrikasi 4 nanometer. Dia punya 4 performance core Cortex A720 2,5 GHz, 4 F-Series core Cortex A55 2 GHz. GPU-nya Mali G615 MP2. Nah, untuk coolingnya pakai vapor chamber, size-nya 4120 mm persegi, RAM-nya gede 12 GB LPDDR5, bisa extend lagi sampai virtual RAM 12 GB lagi ya, dan storage-nya 256 GB udah UFS 3.1, untuk Bluetooth-nya versi 5.4.
Di Antutu Benchmark versi 1109 dapat overall score 967 ribuan, CPU skornya 337 ribu dan GPU skornya 132 ribu. Selama ngetes suhunya naik setinggi 6,5 derajat Celcius dengan baterai berkurang di bawah 1%. Di 3D Mark Wildlife Stress Test dari 20 kali loop, kestabilan HP ini ada di angka 98,1% dengan base loop score 3.279 dan lowestnya 3.218. Dan selama ngetes baterainya berkurang sebanyak 3%, suhunya naik 4 derajat Celcius aja, ini outstanding, mantap. Di Geekbench 6, skor single core-nya 1020, multicore-nya 2955. Buat main game Mobile Legends ya, dengan settingan yang gua mentokin di map quality ultra, efeknya quality high, frame rate ultra dengan resolusi HD, ya main game ini nggak ada masalah pastinya, bisa dilibas dengan baik. Gua main beberapa game juga ini aman, palingnya agak anget dikit aja kalau kita main lebih dari 1 jam. Game lain yang juga gue coba adalah Diablo Immortal. Di sini gue set grafiknya resolusi high 60 fps dan nggak ada masalah juga pas gue pakai main di waktu yang cukup lama lebih dari 1 jam ya. Palingan backdoornya lah agak-agak hangat dikit aja, tapi nggak ada frame drop ataupun lag yang mengganggu. Untuk OS-nya dia pakai Origin OS 6 berbasis Android 16 dan ketika gue syuting ini, security patch-nya ada di Januari 2026. Origin OS sendiri ini termasuk salah satu UI favorit gue selain stok Android sendiri, dan memang udah beberapa tahun kita tuh suka request ya, Vantage OS itu enaknya gantiin dong sama Origin OS. Nah ini sekarang udah kesampaian. Untuk looks-nya ada yang suka, ada yang mungkin kurang suka, tapi semuanya pasti setuju kalau ini adalah OS yang smooth, animasinya juga enak, fluid, dan udah mateng lah. Untuk multitaskingnya juga enak, gue bisa buka sampai 10 aplikasi dan semuanya masih running dengan smooth, gak ada yang kena force close. Ada beberapa fitur di sini ya, kayak Origin Island, ya sini adalah Dynamic Island yang akan muncul misalnya pas kita pakai stopwatch atau lagi pakai aplikasi recorder. Nah, yang gue suka dia itu smooth, nggak nge-lag. Yes, beberapa island kayak gini biasanya itu kadang suka kurang smooth kalau di Android. Nah, untuk kustomisasi kayak depth effect di background ya itu juga udah ada. Untuk update-nya sendiri juga panjang ya. Vivo ngasih 4 tahun major Android update dan 6 tahun security update. Untuk AI-nya udah pasti dong, ada Gemini dan Circle to Search, ini udah bisa langsung dipakai. Sisanya paling gue bahas yang sering banget gue pakai kayak AI yang ada di galerinya. Ada AI Erase-nya, ini udah rapi banget buat proses ngapus, dia cepet. Dan juga AI UHD buat naikin resolusi dan AI color adjustment yang dia itu bakal ngedit foto kita secara otomatis. Dan jangan lupa ada fitur one tap transfer juga untuk ngirim file antar HP dengan seamless dan cepat. HP ini udah dilengkapi sama infrared blaster di bagian atasnya, jadi kita bisa pakai buat jadiin sebagai remote kayak AC ataupun TV. NFC-nya juga udah multifunction yang bisa dijadiin access card. Nah, di HP yang setipis ini ada baterai super gede, kapasitasnya 7000 mAh yang bisa dipakai itu sampai 3 hari baru ngecas lagi. Sebenarnya gue rencananya memang mau running PC Mark baterai tes, tapi gue nyerah soalnya udah running di atas 12 jam. Baterainya ini masih ada di atas 50%. Asiknya beli HP Vivo, kita juga masih dapat batok casan ya. Daya maksimalnya juga kencang 90 watt flash charge. Jadi kayaknya ini cukup tinggal bentaran aja baterainya udah penuh. Habisnya lama, ngecasnya cepet. BTW ada hal yang mungkin jarang dibahas yaitu soal after sales. Karena ini cukup penting, FYI, untuk Vivo V70 FE ini dikasih garansi 1 tahun, dimana kita dikasih benefit 15 hari unit replacement plus ada garansi 6 bulan buat aksesori kayak batok chargernya dan juga kabelnya. Ini jarang ada di brand lain. Terus juga jangan lupa bikin Vivo account, karena kalau kita udah jadi member kita bisa ganti screen protector dan juga soft case-nya secara free di service centernya Vivo selama masa garansi. Kita juga bakal dapat free service fee, device cleaning, sama pick up and delivery service. Mantap banget lah. Next, kameranya dia pakai main lensnya sensornya Samsung HP5 Ultra Sensing 200 megapiksel, size-nya 1/1,56 inci, didukung OIS IPA 4.0. Sayangnya
Kamera ultra wide-nya cuma 8 megapiksel 120 derajat. Buat kamera depannya 32 megapiksel f2.2. Kamera utamanya dia punya detail yang tajam, untuk post processingnya cepet dan tuningannya itu menurut gua enak dilihat. Dynamic range-nya juga terasa luas, warnanya vivid dan kontrasnya ini dapat banget. Walaupun kalau kita zoom, nah ini kelihatan ada sedikit over sharpening. Dalam kondisi low light, surprisingly dia masih punya detail dan warna yang masih kejaga ya. Dynamic range-nya juga masih berasa luas. Walaupun kalau kita ngezoom ya lagi-lagi pasti terlihat over sharpening dan noise reduction-nya cukup agresif. Tapi overall menurut gua sih ini udah oke lah untuk kualitas kamera utamanya. Dan karena dia punya 200 megapiksel resolusinya ya, Vivo berani bilang kalau mode portraitnya ini bisa punya detail yang terjaga di equivalent 85 mm atau 3,7 kali zoom. Ya dengan bantuan post processing memang membantu, tapi jujur menurut gua detailnya itu sudah hampir hilang, jadi gua lebih prefer untuk portraitnya di 35 atau 50 mm aja. Dan ini kebantu juga sih ya sama AI telephoto enhancement, dimana kalau kita foto dengan 10 kali zoom ke atas memang itu bakal dibantu AI untuk processingnya. Terus juga ada AI travel portrait, dia mirip yang ada di flagship X series buat ngubah background jadi lebih cerah, bisa kayak ada sunset ataupun tema cyberpunk gitu. Yang lumayan gemas juga ada watermark khusus hasil kolaborasi sama PopMart. Nah untuk videonya ini mentok resolusinya 4K 30, dia punya OIS CIPA 4.0 yang harusnya videonya itu jadi lebih stabil. Ya cahaya cukup, videonya memang stabil, tapi detailnya menurut gua masih berasa ya ngepas lah. Oke, ini kita tes ya untuk rekaman video di main kamera pakai resolusi 4K 30 fps. Nice. Ini emang zaman sekarang tuh 4K udah jadi standar yang yang dibutuhin lah untuk konten. Dan ini stabilisasinya aktif, gue coba lari sekarang. Nah teman-teman silahkan menilai sendiri bagaimana kualitas stabilisasinya. Dan untuk dynamic range cakep ya, hari ini cukup mendung tapi terlihat jelas. Terus kita bisa toggle ke 2 kali tuh ya, digital zoom, dan bisa kamera depannya juga bisa 4K 30. Ini 0,8 kali ya. Terus ini 1 kali, ini 2 kali, dan ini 0,8. Nah cuman untuk kamera depannya dynamic range-nya tidak sedahsyat untuk kamera belakang ya, karena dia ngatur ke muka juga, nyesuaiin gitu. Tapi overall ini cakep sih, dan ini gue jalan cepet ya. Teman-teman bisa nilai juga gimana stabilisasinya. Terus kalau kita swipe dari bawah ke atas, di sini kita bakal masuk ke film kamera mode. Di sini bisa dapetin looks retro style gitu. Banyak banget pilihan presetnya, ini lumayan banget ya. Karena kalau kita install aplikasi pihak ketiga, itu kan harga langganannya lumayan. Dan untuk kamera depannya, wah tidak boleh diragukan. Vivo dari dulu mah udah terkenal banget buat selfie, detailnya ini tajam, skin tone-nya akurat. Untuk videonya mentok 4K 30 fps, punya opsi 0,8 kali juga ya kalau seandainya terasa kurang lebar. BTW kalau teman-teman tadi lihat video kamera depannya itu dia stabilisasinya kurang oke. Nah jadi untuk bisa stabil itu kita harus aktifin steady phase kayak gua sekarang, tapi resolusinya memang cuma turun ya, jadi 1080p aja, tapi ini jauh lebih stabil tuh ya. Oke, nih lagi puasa nih, untung nggak panas. Gue bela-belain lari, ya, kita olahraga. Oke. Dan kesimpulannya, walaupun ini adalah lini paling terjangkau dari V series, tapi Vivo nggak ada kesan main-main ngasih fitur di HP ini. Desainnya cakep, udah tahan air, dipakai daily atau ngegame juga enak. Kameranya oke, bikin si V70 FE ini menurut gua layak ya untuk dilirik. Dan selama masa pre-order 9-12 Maret itu bakal dapat benefit, tapi kalau belinya tanggal 13, 14, 15 itu pun masih bakal dapat tetap benefitnya ya, yaitu extended warranty dan screen protection selama 12 bulan. Dan untuk link pembeliannya gua drop di deskripsi.